Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup. Persiapan sekolah minggu online cek. Udah pada mandi? Iya dong. Udah pada makan? Udah dong. Udah ke toilet? Udah dong. Pokoknya kita sudah siap mengerjakan ibadah Allah. Udah lama banget nih ya, kakak gak ketemu sama adik-adik semuanya. Kakak kangen banget sama adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kak Naomi. Wah, Kak Messi. Nggak boleh Kak Messi. Kak Messi jaga jarak dulu, kita masih enggak. Nah, kita sapa adik-adik dulu yang di rumah ya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti Apa sehat kabar? dong? Tetap sehat, tetap luar biasa. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan tentang video peraturan ibadah sekolah minggu kita? Ya, kakak yakin pasti semuanya adik-adik yang di rumah lagi duduk manis, lagi nonton dengan tertib pastinya. Udah siap kan buat mulai ibadah sekolah minggu kita? Yuk Kak Messi. Oke, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau menyertai, Engkau menguasai buat setiap kami masing-masing di rumah ini, kami pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ayo kita berdiri, kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Suaranya yang kenceng ya, kupingnya buka, rambutnya. Oke semuanya, Ikutin gerakannya ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam besar-besar kasihmu Bapa, lebih
besar dari aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Kita nyanyi lagi ya dari awal adik-adik. Tetap ikutin gerakannya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ayo adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Masih semangat kan semuanya? Yeay. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari aku, besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Adik-adik tetap berdiri ya. Ayo kita Ayo nyanyi semuanya. buat Tuhan Yesus. Yes, Tetap nyanyi yang semangat ya. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Kita nyanyi kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan,
kita mau siapkan hati kita buat Tuhan Yesus, mendengarkan cerita firman Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yang lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita berdoa firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah memuji, menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kakaknya yang kami tonton. Biarlah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dan kuasa-Mu itu tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua nih? Wah, udah berapa bulan ya kita gak ketemu ya. Kakak kangen nih tahu sama kalian.
Kalian kangen gak sama kakak-kakak? Nah, kakak-kakak juga bosen tahu di rumah selama beberapa bulan ini. Cuma ngerjain kerjaan, terus melakukan aktivitas sehari-hari, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kakak akan menceritakan satu kisah, yaitu adik-adik udah pasti pernah dengar cerita ini. Orang Samaria yang murah hati. Super kebenarannya adalah karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Sekali lagi, karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Super ayatnya adalah Yohanes 15 ayat 12. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12. Yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sekarang kita masuk ke kisah ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke sebuah desa, ke satu desa, kedatangannya itu ditolak oleh orang Samaria. Mereka diusir. Nah, Yakobus pun marah. Yakobus ingin memanggil api dari langit, tetapi Yesus melarangnya. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata juga, sebab anak Allah datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sekali lagi, sebab anak Allah datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, karena kasih Allah begitu besar, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita juga harus turut sama perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita harus ikutin. Tuhan perintahkan kita taat sama orang tua, kita harus taat. Tuhan perintahkan jangan nyontek, kita jangan nyontek. Nah, coba adik-adik lakukan perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik. Nah, ada orang Farisi datang untuk mencoba Yesus. Dan orang Farisi itu berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk meroleh hidup yang kekal? Dan Tuhan berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang telah kamu baca? Nah, dan orang Farisi itu menjawab pertanyaan dari Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus membenarkan jawaban orang Farisi itu. Yesus menyuruh, perbuatlah demikian, dan engkau akan hidup. Nah, tetapi orang Farisi itu masih bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia itu? Nah, Tuhan akhirnya memberi perumpamaan, memberi sebuah contoh. Ketika ada seorang turun dari Yerusalem menuju Yeriko, ia jatuh ke tangan perampok. Ada 3 orang perampok. Semua hartanya diambil, uangnya, pakaiannya, semua yang dia bawa itu diambil. Nah, ada orang pertama yang lewat di jalan itu, ada seorang imam. Imam itu jalan, dia hanya melihat aja, dia gak mau bantuin. Karena dia takut. Takut kenapa? Takut dirampok. Dan yang kedua, ada juga seorang Lewi. Nah, seorang Lewi ini juga sama, dia cuma jalan di samping orang tersebut. Nah, dia juga gak mau nolongin. Dia juga takut dirampok juga. Nah, tetapi ada orang Samaria. Orang yang ketiga ini yang menolong. Orang Samaria ini mau menolong orang tersebut. Dia lukanya dibersihkan, terus luka-lukanya dibalur dengan minyak, terus dengan anggur juga. Dan akhirnya dibawalah ke sebuah penginapan sama orang Samaria itu. Nah, di penginapan itu dia dibersihin semua luka-lukanya, semua kebutuhan dia dipenuhi. Nah, keesokan harinya sebelum orang Samaria itu pergi, orang Samaria itu
masih mau menolong orang tersebut dengan memberi dua koin keping kepada penjaga penginapan tersebut untuk merawat orang tersebut agar luka-lukanya sembuh, barulah orang itu pergi. Nah, yang Tuhan Yesus mau ajarkan di sini adalah jadilah sesamamu manusia. Kita mengasihi manusia sama seperti kita mengasihi Allah. Kita kalau mau nolongin jangan setengah-setengah. Jangan mau nolongin tuh mesti penuh marah dulu, ngedumel. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Kita kalau mau tolongin orang, kita harus tulus. Kita jalanin dengan senang hati, dengan sukacita. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Nah makanya mulai sekarang adik-adik kalau orang tua suruh, orang tuh minta tolong, misalkan orang tua minta beliin garam atau beli kecap ke warung. Nah adik-adik bilang, oke mah, aku siap. Mana uangnya biar aku yang beliin. Nah jangan kalau disuruh, tolong beliin kecap, tolong beliin garam. Ah iya ntar dulu lagi ngegame nih, nanggung sebentar lagi. Nah itu mengecewakan orang tua. Nah jangan sekali-kali kita mengecewakan Tuhan. Makanya dari itu kita harus mengikuti setiap perintah yang Tuhan suruh. Tuhan mau perintahkan kita jangan mencontek, oke kita jangan mencontek. Nah adik-adik mesti perbuat itu di kehidupan adik-adik masing-masing agar adik-adik diberkati senantiasa. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami agar kami bisa menjadi orang yang penuh dengan ketaatan supaya hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya dalam-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, hari ini kakak mau cerita nih tentang si semut yang baik hati. Inilah ceritanya. Nah, aku suka sekali kebun ini. Banyak yang bisa kulihat, banyak yang bisa kuajak main. Nah, apa itu di atas pohon? Itu seperti kepompong. Ah iya, kepompong. Tapi kok tiba-tiba anginnya kencang sekali. Aduh, aku harus bilang ke si kepompong nih, kepompong hati-hati, anginnya kencang. Kamu harus pegangan. Wah, gimana ini? Bantu deh. Aduh, kepompongnya jatuh. Aduh, gimana nih? Aduh, aku tidak bisa sendirian angkat kepompong ke pohon. Aku minta tolong deh. Kakak, tolong bantu aku. Tolong bawain kepompong, taruh di pohon lagi. Kasihan kepompongnya. Kakak, tolong. Ada kakak. Wah, terima kasih kakak. Sudah taruh kepompongnya kembali ke pohon. Sekarang kepompongnya sudah tidak apa-apa. Nah, kalau gitu aku mau cari teman lagi mau ajak main mereka. Ya sudah, bye-bye kepompong. Sampai ketemu, bye-bye. Wah, aku kembali ke kebun. Wah, indah sekali ya kebun hari ini. Kepompongnya sudah tidak ada. Berarti dia sudah jadi kupu-kupu. Wah, senang hatiku. Tolong, aku mau jatuh. Tolong. Kamu semut, tunggu. Aku tolong kamu. Tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Aku coba. Oke. Wah. Syukur. Kamu tidak kenapa-napa semut. Aku baik-baik saja.
Terima kasih kupu-kupu. Sama-sama. Tidakkah kamu tahu? Kamu juga pernah membantu aku. Iya ya, pernah. Iya, waktu aku jadi kepompong, pompongku jatuh. Dan kamu dan kakak bantu aku ke atas pohon lagi. Sekarang aku sudah jadi kupu-kupu. Oh, gitu. Iya. Wah, terima kasih. Tidak apa-apa. Kita saling mengasihi karena kita sayang satu sama lain. Yuk, kita sekarang bermain. Oke, hai adik-adik. Sekarang waktunya aktivitas. Kita akan membuat sesuatu yang adik-adik pasti suka. Nah, sebelumnya adik-adik pasti sudah tahu dong super kebenarannya apa? Iya, super kebenarannya adalah karena Tuhan mengasihiku, maka aku mengasihi orang lain. Nah, sekarang nama aktivitas kita adalah tangan pengingat. Wah, tangan pengingat apa tuh Kak? Oke, Kak Rika akan tunjukkan sekarang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang adik-adik lihat baik-baik ya cara Kak Rika membuatnya dan adik-adik ikuti. Siap? Baik adik-adik, kita akan mulai membuat tangan pengingat. Yang pertama yang kita perlukan adalah kertas buffalo yang agak tebal atau kalender yang agak tebal. Kita akan pakai bagian belakangnya yang putih. Nah, berikutnya yang kedua kita perlu gunting. Lalu yang ketiga spidol. Dan yang terakhir pita. Nah, pita ini bisa diganti dengan tali atau benang. Oke, pertama-tama kita akan membutuhkan kertas. Lalu kita menaruh tangan kita di atas kertas. Kita renggangkan jari-jarinya. Dan kita cetak jari-jari dari tangannya memakai spidol. Nah, adik-adik yang masih kecil mungkin perlu bantuan papa mama untuk mencetak. Nah, sekarang sudah selesai. Lalu berikutnya kita membutuhkan gunting. Iya, gunting adik-adik. Jadi kita memegang kertasnya di tangan kiri. Lalu guntingnya kita pegang di tangan kanan. Nah, ingat adik-adik posisi jari adik-adik. Lalu kita mulai menggunting sesuai garis yang sudah kita buat. Nah, untuk menggunting ini adik-adik nggak usah terburu-buru. Santai, ikuti garisnya. Nah, perlahan. Jadi, tangan pengingat ini bagus sekali untuk kita buat mengingat super kebenaran atau super ayat. Nah, jadi kalau adik-adik sekiranya sudah selesai membuat, jangan dibuang. Adik-adik bisa pakai untuk mengingat ayat atau mengingat super kebenaran. Oke? Nah, sekarang tinggal satu jari lagi. Ya, kita gunting. Oke. Selesai. Nah, sekarang sudah nih kakak gunting. Lihat. Nah, setelah ini kita memerlukan spidol. Wah, untuk apa spidolnya Kak? Kita perlu untuk menulis. Dan kali ini kita menulis super kebenaran. Nah, super kebenaran kita adalah karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Nah, di sini Kakak Rika tulis karena Tuhan mengasihiku. Berikutnya, aku mengasihi orang lain. Nah, apa ini artinya adik-adik? Bahwa karena kasih Tuhan, kita juga ingin orang lain merasakan kasih Tuhan seperti kita merasakannya. Dan pita ini digunakan kalau adik-adik sudah bisa menghafal super kebenaran,
adik-adik ikat di salah satu jari tangan pengingat kita. Nah, sesudah kita ikat, berarti adik-adik sudah hafal. Ingat loh, pas lagi kita membuat, adik-adik ambil fotonya. Lagi pas menghafal, adik-adik ambil videonya. Bisa adik-adik? Kakak yakin adik-adik pada bisa. Oke? Oke, adik-adik sudah membuat tangan pengingatnya? Pasti bagus-bagus semuanya. Nah, sekarang Karika mau tahu adik-adik sudah hafal belum super kebenarannya? Jadi, gerakan super kebenaran kita gimana? Karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Pinter. Oke. Nah, tadi kita sudah ikat satu pita karena kita sudah menghafal. Kak Naomi ingat? Oke, Kak Naomi ingat. Pinter. Jadi sekarang nggak hanya satu kali dong, pasti 2 kali. Nah, untuk yang kedua kamu bisa mengingat dan menghafal, kita ikat lagi pita. Pakai pita apapun boleh, yang ada di rumah ya. Nah, kalau adik-adik sudah membuat, pasti adik-adik foto belum tadi? Wah, adik-adik harus foto ya saat membuat. Dan kalau sudah selesai, adik-adik harus videoin juga pas adik-adik menghafal. Lalu adik-adik taruh di Instagram kita @abijeltim. Dan jangan lupa post juga di grup WA kita. Oke? Bisa? Bisa. Hebat. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye. Oke, kembali bersama Karika. Nah, tadi adik-adik sudah membuat prakarya sama Karika kan? Nah, pasti adik-adik ambil foto dan ada video. Nah, Karika minta video pas saat adik-adik mengulangi super kebenaran. Dan adik-adik bisa post di IG @abijeltim atau taruh di WA grup kita. Nah, berikut ya, Karika ada pengumuman penting nih. Wah, pengumuman apa ya? Ini kita akan mengadakan Komsel Anak di bulan Juli. Nah, Komsel Anak ini kita akan mengadakan lewat Zoom. Nanti adik-adik bisa melihat kakak-kakak loh. Untuk jadwalnya, adik-adik bisa lihat ini. Oke, adik-adik sudah lihat kan? Nah, sekarang Karika mau mengajak adik-adik say goodbye. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di ibadah online berikutnya. Bye-bye.